Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Irham, dosen pada program studi D3 Administrasi Pemerintahan pada Perguruan Tinggi Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia atau LP3I Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video pengajaran yang mana video ini merupakan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran. Video ini merupakan salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen. Pada mata kuliah ini, yang saya bawakan adalah mata kuliah pengantar administrasi pemerintahan. Mata kuliah ini sifatnya wajib, memiliki bobot 2 SKS, dan berlangsung pada semester ganjil. Mata kuliah ini terdiri dari 16 kali pertemuan. Dalam 16 pertemuan itu terdapat 1 kali pertemuan ujian tengah semester dan 1 kali pertemuan ujian akhir semester. 14 kali pertemuan selebihnya merupakan proses perkuliahan. Metode yang digunakan dalam perkuliahan ini adalah hybrid, di mana metode hybrid ini menggabungkan metode tatap muka secara langsung dan metode online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Dalam memberikan materi, pendekatan yang saya pakai adalah delivery interaction assessment, di mana metode ini proses perkuliahan ada transfer ilmu yang diberikan kepada mahasiswa, mencakup materi-materi yang telah disusun dengan baik berdasarkan capaian yang diharapkan. Di dalam perkuliahan ada proses interaksi antara dosen dengan mahasiswa, mahasiswa dengan mahasiswa, dan mahasiswa dengan dosen. Adapun komponen dalam mata kuliah ini itu adalah kehadiran, kuis, tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Untuk bobotnya, kehadiran, kuis, dan tugas masing-masing berbobot 10%, sedangkan ujian tengah semester dan ujian akhir semester berbobot masing-masing 35%. Untuk tugas diberikan kepada mahasiswa berupa tugas individu dan tugas kelompok. Pada proses pengajaran mata kuliah ini, metode yang saya berikan adalah metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab, di mana pada metode ceramah diberikan secara lisan pada pertemuan secara langsung. Pada metode diskusi, mahasiswa diharapkan mampu untuk mengeluarkan ekspresinya terhadap suatu topik yang sedang dibahas. Sedangkan metode tanya jawab biasanya dilakukan pada awal dan akhir perkuliahan. Selanjutnya, deskripsi mata kuliah. Pada mata kuliah ini, kita diberikan pemahaman mengenai konsep dasar, ruang lingkup, dan dinamika administrasi pemerintahan sebagai fondasi dalam memahami sistem pemerintahan modern. Mahasiswa akan diperkenalkan pada prinsip-prinsip manajemen sektor publik, struktur kelembagaan pemerintahan, serta fungsi-fungsi pemerintahan dalam konteks negara kesatuan. Pada video pengajaran ini dibahas mengenai sistem pemerintahan dan pembagian kekuasaan di Indonesia, terkhusus pada urusan pemerintahan pusat dan urusan pemerintahan daerah. Adapun referensi yang dipakai pada mata kuliah ini antara lain yang pertama, Profesor Ibnu Kencana Syafi'i dengan bukunya Sistem Administrasi Pemerintahan Indonesia. Yang kedua, Profesor Rias Rashid dengan bukunya Otonomi Daerah dan Desentralisasi. Yang ketiga, Riyadi Suprapto dengan bukunya Administrasi Pembangunan. Yang keempat, David Osborne and Gabler dengan bukunya Reinventing Government. Selain itu, ada juga referensi dari berbagai artikel dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan mata kuliah ini. Adapun CPL yang akan dicapai pada mata kuliah ini antara lain, yang pertama, mampu mengetahui dasar-dasar administrasi pemerintahan baik pusat maupun daerah. Yang kedua, mampu memahami tata kelola administrasi
lembaga pemerintahan baik tingkat pusat maupun tingkat daerah Indonesia. Yang ketiga, menerapkan etika akademik, profesionalisme, dan berintegritas di bidangnya masing-masing. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK adalah yang pertama, memahami dan menjelaskan konsep negara, syarat negara, dan jenis serta bentuk negara dan pemerintahannya. Yang kedua, memahami dan menjelaskan konsep kedaulatan negara dan penerapannya di Indonesia. Yang ketiga, memahami dan menjelaskan berbagai isu mutakhir mengenai administrasi dan manajemen pemerintahan. Untuk sub CPMK adalah yang pertama, mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan konsep negara, syarat negara, dan bentuk negara serta pemerintahannya. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep kedaulatan negara dan penerapannya di Indonesia. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan isu mutakhir mengenai reformasi kelembagaan birokrasi pemerintah. Itulah beberapa sub CPMK yang ada pada mata kuliah ini. Berikutnya akan ditampilkan video proses belajar mengajar mata kuliah ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan hari ini untuk bisa mengikuti perkuliahan kita, yaitu mata kuliah pengantar administrasi pemerintahan. Jadi sebelum kita memasuki pelajaran ini, sebaiknya kita berdoa menurut ajaran agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Bagaimana hari ini, sehat semua? Sehat semua? Dari 5 mahasiswa yang hadir cuma 4 ya. Ini Husnul Fitri, Syakila Andara. Syakila Andara bagaimana? Tidak ada kabar, Pak. Oh, tidak ada kabar ya. Jadi adik-adik sekalian, kalau misalnya adik-adik itu mungkin berhalangan atau ada keperluan atau ada apa, itu segera beritahukan ke ketua kelasnya atau ke dosennya langsung atau ke temannya. Supaya apa? Kita tahu bahwa bagaimana statusnya ini. Karena itu salah satu kita juga bertanggung jawab dengan kesehatan, keselamatan daripada teman kita. Siapa tahu dia butuh bantuan atau apa. Gitu ya. Selain daripada itu juga kita harus menjunjung yang namanya adab. Adab ya, artinya mahasiswa Politeknik LP3 itu kalau sudah masuk sebagai mahasiswa itu sudah ada keterikatan dengan kampus. Jadi kewajiban mahasiswa itu ialah mengikuti perkuliahan, belajar. Jadi kalau ada apa-apa ya tolong dihubung ya. Rida Hayani, Marwah, Magfirah. Oke, jadi satu saja ya yang tidak. Oke, pertama-tama kemarin bukan lalu kan kita ini sudah pertemuan keempat ya. Di pertemuan lalu ada tugas kan? Bisa dikumpul tugasnya. Oke, terima kasih ya atas kerjasamanya untuk membuat tugas. Jadi terkait dengan materi pekan lalu tentang otonomi daerah, kira-kira masih punya pemahaman dari materi minggu lalu. Coba apa pengertian otonomi daerah? Otonomi daerah adalah otonomi daerah. Otonomi daerah. Coba sebutkan pengertian daripada otonomi daerah yang pekan lalu kita telah bahas. Silakan. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya,
Jadi otonomi daerah itu adalah hak ya, hak dan wewenang daripada pemerintah daerah untuk melaksanakan pemerintahannya sendiri. Itu berada di dasar hukumnya? Otonomi daerah. Undang-undang berapa? Yang pertama Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18, 18A dan 18B mengatur tentang otonomi daerah dan kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur urusan pemerintahan termasuk ekonomi. Yang kedua Undang-Undang Dasar nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Oke, jadi itu tadi ya. Jadi Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Di situ tertera dasar hukum pelaksanaan pemerintahan daerah. Kalau yang kemarin pekan lalu kita bahas tentang desentralisasi, dekonsentrasi, bisa dijelaskan apa itu desentralisasi? Pengerahan pimpinan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Ya, desentralisasi itu penyerahan ya, yang sebelumnya ada di pusat. Nah, kewenangan itu kemudian diberikan kepada daerah. Kalau dekonsentrasi, apa itu dekonsentrasi? Perlimpahan wewenang dari pemerintahan pusat kepada gubernur. Ya, pelimpahan wewenang. Jadi kalau tadi desentralisasi itu penyerahan, nah, sedangkan dekonsentrasi itu pelimpahan. Nah, ada perbedaan. Di mana perbedaannya? Satu, kalau penyerahan itu diberikan gelondongan atau diberikan secara penuh. Silakan atur urusan Anda, atur urusan pemerintahan Anda sendiri. Nah, itu desentralisasi. Sebelumnya aturan itu, kebijakan itu ada di sentral, ada di pusat. Setelah adanya undang-undang ini, pemerintahan daerah, maka kewenangan itu diberikan kepada daerah untuk mengurus daerahnya. Sedangkan dekonsentrasi pelimpahan wewenang. Jadi ada wewenang yang diberikan, tetapi tidak semua. Tetap pusat memberikan acuan terhadap kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah provinsi, dalam hal ini gubernur. Kalau tugas pembantuan? Penjelasan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau dari pemerintahan daerah tingkat atas ke tingkat bawah untuk melaksanakan tugas tertentu. Ya, jadi kalau tugas pembantuan itu ya tugasnya pusat dikerjakan oleh daerah. Seperti misalnya sekarang ini ada koperasi merah putih ya. Mungkin di daerah adik-adik sekarang ini sudah terbentuk koperasi merah putih. Itu adalah kebijakan pusat yang diberikan kepada daerah, dalam hal ini desa atau kelurahan, untuk mengatur, untuk menjalankan koperasi tersebut. Nah, itulah disebut dengan asas pembantuan. Oke, berikutnya kita masuk di materi kalau tadi otonomi daerah. Sekarang kita masuk di materi klasifikasi urusan pemerintahan. Ya, jadi tadi pekan lalu kita sudah bahas ini ya, sistem pemerintah Republik Indonesia. Ada yang pusat, ada yang daerah. Nah, di pusat ini ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ya, legislatifnya apa itu? Ada MPR, ada DPR dan DPD. Nah, MPR ini adalah gabungan dari DPR dan DPD. Sedangkan eksekutifnya itu adalah presiden, di mana saat ini presiden kita siapa namanya? Bapak Prabowo, saya kira masih Jokowi. Sedangkan yudikatif ada komisi yudisial, ada Mahkamah Agung, dan ada Mahkamah Konstitusi. Oke, itu tadi. Nah, sekarang kita masuk di klasifikasi urusan pemerintahan. Nah, di dalam pemerintahan itu, ada agar tidak saling tumpang tindih, maka dibagilah urusan-urusan. Jadi kita ini negara Indonesia ini adalah negara yang besar, dari Sabang sampai Merauke, luar biasa itu, dan terpusat di kota Jakarta pada saat ini. Nah, rencananya kan nanti di IKN, Ibu Kota Nusantara.
tapi belum selesai, menunggu selesai. Sekarang ini pemerintahan kita masih terpusat di daerah khusus Jakarta. Nah, dulu namanya daerah khusus ibu kota Jakarta. Tetapi setelah IKN, adanya undang-undang IKN, maka ibu kota negara itu sudah pindah ke IKN, ibu kota Nusantara di Kalimantan Tengah, di Kalimantan lah, ada IKN di sana. Tapi itu tidak serta-merta langsung pindah. Nah, itu ada prosesnya. Tidak langsung, karena di sana kan belum jadi, masih pembangunan masih berlangsung. Jadi sekarang masih di Jakarta. Istana Negara juga masih di Jakarta. Nah, inilah dari Papua, dari Aceh sampai Papua itu adalah Indonesia yang sangat besar. Kalau kita bandingkan Indonesia ini, luasnya negara Indonesia dengan Eropa, itu ada sekitar 21 negara besarnya itu. Kalau di Eropa sana, pulau Eropa, benua Eropa, Indonesia besarnya Indonesia itu seperti kurang lebih 21 negara. Jadi luar biasanya ini negara Indonesia kita ini. Dan hanya di handle. Nah, kita memakai sistem pemerintahan presidensial di mana presiden itu punya power yang besar untuk menjalankan pelaksanaan pemerintahan. Namun tidak semua tugas-tugas pemerintahan itu punya kewenangan presiden. Nah, makanya setelah ada undang-undang pemerintahan daerah, yaitu otonomi daerah, maka dipecah-pecahlah itu tugas-tugas klasifikasi urusan-urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Yang pertama itu ada urusan pemerintahan yang absolut. Nah, absolut itu artinya urusan ini sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Nah, kewenangan ini, tugas ini, kebijakan yang ada dilakukan di sini itu hanya boleh dilakukan oleh pemerintah pusat. Namanya juga absolut. Absolut. Dia absolut. Tidak boleh pemerintah daerah mengambil alih, mengambil kebijakan pada tugas-tugas tersebut. Yang kedua, ada yang namanya urusan pemerintahan konkuren. Nah, di mana urusan pemerintahan konkuren itu yaitu urusan pemerintahan yang diberikan. Jadi diberikan kepada pemerintah daerah yang sebelum reformasi 99, sebelumnya itu semua kewenangan itu ada di pusat. Dulu pemerintahan waktu Orde Baru itu semua pemerintahan, semua izin-izin, semua kebijakan itu ada di tangan presiden. Itu ada di tangan pemerintah pusat. Jadi begitu besarnya, luasnya, kuatnya itu kekuatan seorang presiden. Karena mulai dari Provinsi Aceh sampai dengan Papua itu semua dia mengurus. Nah, setelah 99 reformasi, kemudian dipecah-pecahlah, diberikan kepada, ada namanya otonomi daerah yang tadi, diberikan kepada daerah. Nah, inilah urusan konkuren adanya ini. Dan sebelumnya itu absolut semua. Absolut semua. Nah, ini konkuren yaitu pemerintahan diberikan kewenangan kepada pemerintah daerah, baik itu pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten atau kota. Yang ketiga ada yang namanya urusan pemerintahan umum. Jadi urusan pemerintahan umum itu ya ini berbagi tugas atau tugasnya sama, tapi kewajibannya juga sama. Nah, ini ada beberapa, tapi ini diinstruksikan oleh presiden. Ini dikepalai oleh presiden. Jadi mulai dari pusat, provinsi sampai dengan kabupaten kota itu tugasnya sama. Ada tugasnya sama. Itu disebut sebagai pemerintahan umum. Jadi bisa dilihat gambarnya seperti ini ya. Jadi ada urusan pemerintahan. Ya, di sini ada yang absolut. Di sini ada konkuren, diberikan ke daerahnya, otonomi daerah, ada yang umum. Di mana absolut, nah ini ada 6. Ada 6, ada politik luar negeri. Ada pertahanan, keamanan. Ada hukum, ada keuangan, dan ada agama. Jadi sedangkan konkuren ada yang wajib, ada yang pilihan. Nanti kita jelaskan ya satu-satu. Konkuren ada yang wajib, ada yang pilihan. Yang wajib itu
ada yang berbentuk pelayanan dasar, di mana ini semua harus dapat. Tidak melihat gender, tidak melihat umur, tidak melihat siapapun. Selama dia manusia, warga negara Indonesia, penduduk Indonesia, dia wajib dapat ini. Ada juga pelayanan yang bukan dasar, artinya itu tentatif saja. Tidak semua orang dapat, tidak semua orang dapat. Ada juga pilihan. Nah, kalau pilihan ini ya sesuai dengan daerahnya, sesuai dengan daerah. Nanti kita jelaskan urusan pemerintahan umum. Nah, yang pertama urusan pemerintahan yang absolut. Nah, politik luar negeri. Sekarang kan terjadi kekacauan ya, terjadi perang ya. Antara siapa? Iran dan Israel. Kemudian datang lagi siapa? Nah, Amerika. Nah, ini adalah kegiatan masalah-masalah yang terjadi di luar negeri. Inilah masalah yang terjadi di luar negeri. Dan perlu diingat bahwa tidak boleh kepala daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten itu memberikan statement terhadap masalah-masalah yang terjadi di luar negeri. Karena kenapa? Itu adalah wilayahnya Bapak Prabowo, Presiden. Nah, itu tidak boleh, gubernur tidak boleh membuat statement. Oh, begini ya, Iran begini, sepertinya ini begini. Tidak boleh, jangan. Karena bukan urusannya. Nanti salah kata-kata, salah mengambil keputusan, salah bicara, itu bisa berakibat fatal dan Indonesia bisa terlibat. Nah, ini bahayanya. Jadi yang boleh mengurus urusan luar negeri apapun itu, apakah itu kerjasama, kan ada kerjasama kemarin Bapak Prabowo dari Rusia ya, dari Singapura, juga dari mana itu, dari Amerika, itu sudah berkeliling-keliling. Nah, itu kewenangannya Pak Prabowo itu. Karena kenapa? Itu adalah urusan luar negeri. Apapun itu urusan luar negeri. Misalnya ada investasi. Kita mau bikin di Makassar, mau bikin flyover misalnya, atau jalan tol. Ada investasi dari Arab Saudi. Nah, yang boleh bertanda tangan, yang boleh membuat kebijakan dengan investasi itu adalah Pak Prabowo. Jangan mentang-mentang karena di Makassar, maka wali kota Makassar yang pergi ke Arab Saudi tanda tangan, tidak boleh. Karena itu bukan urusannya. Meskipun itu di Makassar dibuat. Kalau ada investor dari luar mau bikin proyek di dalam negeri, ya yang bertanda tangan itu, yang membuat kebijakan, yang memberikan izin itu harus presiden. Nah, kecuali kalau antar daerah ya, nah itu tidak masalah. Tapi kalau sudah antar negara, hanya presiden yang bisa memberikan statement, memberikan kebijakan, membuat kesepakatan, hanya presiden. Jadi itu ya, saya kira cukup ya politik luar negeri. Mengerti? Pertahanan. Nah, kalau pertahanan ya kita tahu bahwa pertahanan keamanan ini satu paket ini. Nah, dan pertahanan keamanan itu mutlak milik daripada pusat. Tidak ada istilah tentara nasional, tentara daerah Makassar. Tidak ada kan? Pernah dengar? Kepolisian Makassar, pernah dengar? Kepolisian polisi Sulawesi Selatan, tidak ada itu. Tentara Sulawesi Selatan, itu tidak ada. Karena kenapa? Khusus pertahanan keamanan ini dipegang oleh urusan pemerintahan absolut, dipegang oleh pusat. Mulai dari rekrutmennya, penempatannya, semua pusat. Nah, tidak ada istilah polisi Makassar, tidak ada polisi. Yang ada Tentara Nasional Indonesia atau Polisi Republik Indonesia. Tidak ada polisi daerah daerah Sulawesi Selatan. Nah, berbeda kalau misalnya gubernur Sulawesi Selatan, gubernur Maluku Utara, gubernur Jawa Barat. Nah, itu ada karena mereka dipilih oleh itu masing-masing, karena bukan pertahanan keamanan, bukan pusat yang menentukan, tetapi khusus keamanan dan pertahanan keamanan itu kebijakannya ada di pusat. Daerah tidak boleh membuat polisi daerah, tidak boleh. Nah, semua itu pusat yang atur. Nanti daerah sisa memberikan tempat saja atau bekerja sama dengan Polda
atau Polres atau Polsek. Nah, seperti itu. Itu pertahanan keamanan. Karena kalau sampai ini masing-masing punya pertahanan keamanan di wilayah masing-masing, ini nanti bahaya. Karena kenapa? Kalau ada musuh dari luar, nah kalau yang diserang Makassar, nanti Sulawesi Barat tidak mau ikut-ikutan. Atau yang diserang Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan tidak mau ikut-ikutan. Karena kenapa ya? Itu bukan urusan saya. Kau berurusan begitu. Nah, itu bahayanya. Makanya kita Indonesia dalam hal pertahanan dan keamanan kita ini satu. Siapapun dari pusat, dari Aceh sampai Papua, siapapun yang diserang kita ini satu. Itu pertahanan keamanan. Yang kedua, yang ketiga atau keempat di sini justisi atau hukum. Nah, yang berhak membuat undang-undang itu adalah pemerintah pusat. Pemerintah daerah, ada tidak undang-undang yang dibuat oleh pemerintah daerah? Pernah dengar? Pernah dengar peraturan daerah? Nah, peraturan daerah itu adalah hukum yang dibuat oleh daerah, tetapi dia hanya mengikat di daerah tertentu saja. Tetapi kalau kita berbicara hukum, jadi kita berbicara hukum ini, kita berbicara undang-undang. Baik undang-undang dasar maupun undang-undang. Jadi kalau dia berbentuk undang-undang, oh itu harus pemerintah pusat yang bikin. Dalam hal ini DPR RI, pemerintah legislatif dan eksekutif. Nah ini hukum. Jadi pembuat undang-undang, undang-undang pemilu, nah itu harus dibuat oleh pemerintah pusat. Tidak boleh pemerintah daerah yang bikin sendiri. Pemerintah daerah hanya sampai kepada perda saja. Kalau dalam hierarki perundang-undangan, ya, ada undang-undang dasar. Nah, ini hierarki perundang-undangan ya. Hierarki perundang-undangan. Nah, ada undang-undang dasar. Nah, ada TAP MPR. Nah, ada undang-undang. Ada Perpu. Ada Permen dan sejenisnya, dan ada perda. Nah, jadi undang-undang ini, hierarki perundang-undangannya, ini yang tiga ini yang empat, undang-undang dasar, TAP MPR, undang-undang sampai Perpu hanya boleh dibuat oleh pemerintah pusat. Karena kenapa? Nah, itulah kewenangan absolutnya pusat. Karena kita ini adalah daerahnya pusat. Kita ini bagian dari pusat juga. Jadi aturan hukum itu harus mengacu ke pemerintah pusat. Misalnya undang-undang lalu lintas. Pusat mengatakan kalau merah itu berhenti. Nah, nanti kalau misalnya hukum, masing-masing daerah punya aturan hukum. Di Makassar berhentinya itu warna hijau. Sampai di Maros berhentinya itu kuning. Karena kan masing-masing punya kebijakan. Nah ini bahaya nanti orang dari Makassar, oh merah. Pas sampai di Maros kuning, dia tidak berhenti, dia jalan terus. Nah ini terjadi kekacauan hukum dan masyarakat bisa bingung. Nah, seperti itu. Jadi harus ada cuma satu yang membuat undang-undang, yaitu pusat. Keuangan. Nah, mencetak uang. Misalnya, kalau keuangan, nah, yang boleh mencetak uang hanya pusat. Tidak boleh ada daerah ada uang sulsel misalnya. Yang boleh hanya rupiah. Rupiah itu dicetak oleh pusat. Nah, kalau misalnya masing-masing punya uang daerah, nah itu kan kacau. Nanti kita misalnya ada yang dari mana? Ada yang dari Sulbar datang ke Sulawesi Selatan sekolah, bawa uangnya tidak laku. Nah ini bagaimana caranya? Nah, makanya keuangan itu adalah tugasnya pusat. Jadi termasuk juga urusan utang piutang. Yang boleh mengutang itu adalah pusat. Nah, yang terakhir adalah agama. Jadi urusan pemerintahan yang absolut, yang agama. Pusatlah yang berhak menentukan mana agama yang benar, mana yang agama yang diakui. Tidak boleh daerah membuat agama-agama sendiri. Nah, kenapa? Terus seperti juga penentuan dalam hal apa biasa yang selalu terjadi
sidang isbat itu apa? Apa fungsi sidang isbat? Untuk menentukan kapan lebaran, kapan puasa, kapan apa istilahnya itu, kapan libur nasional. Nah, itu kan ada urusan dengan agama ya. Nah, jadi yang berhak, yang boleh mengumumkan kapan kita lebaran, kapan kita puasa itu adalah pusat. Itu adalah kewenangan pusat. Jadi pusat punya kewenangan itu. Karena kenapa? Kalau masing-masing, ya nanti di Goa tanggal 17, di Makassar 18, di Maros 19, ini kacau kan? Kacau. Jadi khusus agama termasuk penetapan hari libur, penetapan kapan puasa, penetapan kapan lebaran, itu adalah kewenangannya pemerintah pusat. Nah, kalau kita sering melihat sidang isbat, bukan Prabowo di situ ya, tetapi Menteri Agama. Nah, tapi Menteri Agama itu kan juga representasi daripada pemerintah pusat. Oke, sampai sini paham ya? Oke, berikutnya adalah urusan pemerintahan konkuren. Nah, di mana kita bisa baca, silakan dibaca. Di sini bahwa kalau tadi itu adalah tugasnya pusat, kewenangannya pusat. Sedangkan di urusan pemerintahan konkuren itu adalah tugasnya atau kewenangannya daerah. Nah, urusan pemerintahan wajib. Nah, ini wajib dan pelayanan dasar. Jadi semua orang wajib dapat. Tidak melihat gender, tidak melihat usia, tidak melihat anak siapa. Istilahnya egaliter di sini. Sama semua. Semua kita berhak dapat ini. Karena merupakan pelayanan dasar dan wajib. Jadi pemerintah daerah, gubernur maupun bupati, wali kota ini wajib memberikan kita ini. Wajib memberikan kita ini. Jadi bukan lagi kewenangannya pusat ya. Bukan lagi kewenangannya pusat, tetapi merupakan kewenangan daripada pemerintah daerah. Nah, contoh satu adalah pendidikan. SD SMP itu adalah kewenangan daripada SD sampai SMP itu adalah kabupaten. Sedangkan SMA itu adalah provinsi. Itu adalah kewenangannya provinsi. Nah, di mana SD, SMP, kabupaten, kota, SMA, provinsi. Nah, tugasnya ini memberikan. Jadi semua pemerintah daerah wajib memberikan kita ini secara, kalau di dalam undang-undang, itu dia pendidikan dasar. Kalau pendidikan dasar itu SD, SMP dan SMA itu wajib gratis. Itu gratis. Dapat dari mana? Nah, dari APBD. Ini dibiayai oleh APBD. Anggarannya daerah. Kalau tadi itu yang absolut itu adalah anggarannya pusat. Nah, ini pendidikan harus APBD. Bahkan kemarin MK juga memutuskan bukan cuma sekolah negeri, SD negeri, tapi SD swasta pun wajib gratis karena itu haknya. Jadi dilihat di sini urusan pemerintah yang wajib pendidikan, harus memberikan pendidikan. Kalau kita kan kemarin adik-adik itu yang di sekolah negeri gratis kan, masih ada bayar. Ya, paling kalau bayar uang les atau apa atau bukan lagi SPP, tidak ada lagi pembayaran wajib. Nah, itu karena kenapa? Sudah merupakan tugasnya pemerintah daerah dan sudah dimasukkan di APBD. Sudah mah. Kesehatan, nah, wajib kita semua mendapatkan pelayanan kesehatan. Minimal kalau kita ke puskesmas itu gratis. Kalau mau apa-apa itu pasti gratis. Kalau misalnya BPJS Kesehatan, ada yang tidak mampu itu dibayarkan oleh daerah. Jadi kalau adik-adik sama sini punya sudah punya BPJS Kesehatan semua? Sudah ada. Nah, kalau misalnya ada yang tidak ada karena miskin, nah, silahkan mengajukan ke pemerintahan daerah untuk dibuatkan KIS. Buatkan KIS itu.
nanti daerah yang bayar itu per bulannya. Kalau mampu itu berarti bayar mandiri sendiri-sendiri. Sehingga kesehatan ini adalah urusannya pemerintah, wajib diberikan kepada kita ini. Jadi setiap daerah itu, setiap kecamatan itu wajib ada puskesmasnya. Harus ada puskesmas dan di situ memberikan kita pelayanan kesehatan yang setidaknya dasar-dasar dulu. Pekerjaan umum dan penataan ruang, misalnya membuat jalan. Nah, ini kewajibannya pemerintah daerah. Pemerintah daerah wajib membuatkan kita jalan. Karena kenapa? Itu merupakan, dan semua orang pasti mengakses ini. Kecuali jalan tol ya, kalau jalan tol bukan tugasnya pemerintah daerah. Pekerjaan umum, misalnya membuat taman, menyediakan lapangan. Nah, itu adalah kewajiban daripada pemerintah daerah. Kalau di Goa kan ada RTH. Kalau di Makassar ada lapangan apa itu sana? Karebosi. Ya, sekarang sudah terlantar ya. Ada juga di sini, di Peterani. Lapangan apa itu? Di Peterani ada yang sering ke situ. Peterani. Saya lebih seringnya ke RTH Goa sini. Keren di situ. Nah, itu adalah bentuk pekerjaan umum dan penata ruang. Itu wajib daerah harus memberikan pelayanan seperti itu kepada rakyatnya. Minimal ada itu, ada lapangan, ada penataan ruangnya. Perumahan rakyat, ya, ada rumah subsidi misalnya, atau setidaknya rumah yang layak huni dan kawasan pemukiman. Ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat. Nah, ini pemerintah daerah punya kewajiban ini. Dan semua wajib untuk mendapatkan ini. Ketentraman, kita wajib dapat ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Yang kelima, sosial. Ya, semua sosial. Nah, itu tadi yang pelayanan dasar. Sedangkan ini ada A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L. Ini adalah bukan pelayanan dasar. Artinya tidak semua orang bisa dapat ini. Karena ada hal-hal tertentu. Misalnya tenaga kerja. Nah, tenaga kerja, anak-anak tidak bisa. Nah, tenaga kerja. Misalnya dapat upah UMR. Setiap pekerja itu wajib mendapatkan upah UMR. Nah, kalau ada perusahaan yang tidak membayar gaji karyawan sesuai dengan UMR, itu urusannya pemerintah daerah untuk membantunya. Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pangan, tanah, lingkungan hidup, catatan sipil, ya ini semua adalah urusan wajib, tapi bukan dasar. Artinya ini wajib diberikan, wajib pemerintah daerah memberikan fasilitas ini kepada masyarakatnya. Namun tidak semua masyarakat juga mendapatkan pelayanan seperti ini, karena ini adalah bukan pelayanan dasar. Nah, perhubungan, komunikasi, koperasi, nah, tidak semua kita ikut dalam koperasi. Perhubungan, ya kita, catatan sipil, kebudayaan, ya kita tidak semua ikut di situ. Ada perpustakaan, kearsipan, dan lain-lain. Nah, itu adalah urusan wajib pemerintah yang bukan pelayanan dasar. Nah, sedangkan urusan pemerintahan yang pilihan, jadi itu tergantung daripada situasi dan kondisi daerah. Contoh, kelautan dan perikanan. Di mana sini kabupaten yang tidak ada lautnya? Ada tidak? Ada tidak kabupaten di Sulawesi Selatan yang tidak punya laut? Tuh, Kabupaten Toraja. Toraja kan? Toraja Utara. Itu tidak ada lautnya itu. Nah, jadi di sana itu tidak ada dinas kelautan. Karena kenapa? Kalau ada dinas kelautan di situ, ya kerjanya apa? Ya, mungkin kalau dinas perikanan mungkin ada. Karena mungkin di situ ada sungai, ada danau. Nah, dia kelola itu. Tapi kalau laut, nah, kalau di Makassar ada dinas kelautan kan? Di Goa ada dinas kelautan, meskipun lautnya sedikit saja. Pariwisata, ya tidak semua. Kalau di Toraja, wah pariwisata keren. Di Goa pariwisata keren. Makassar juga. Ya, pertanian, nah, kalau di Makassar ada tidak pertanian? Nah, kan hampir tidak ada ya. Saya masih lihat ada beberapa tanah pertanian di Makassar, tapi itu kayaknya sudah tidak produktif lagi. Jadi tidak usah ada pertaniannya.
kehutanan. Nah, Makassar tidak ada hutannya. Beda kalau Goa ada hutan lindung, ada gunung. Energi dan sumber daya mineral. Perdagangan, kalau perdagangan semua hampir ada ya. Perindustrian dan transmigrasi. Ya. Ini adalah urusan pemerintahan yang pilihan tergantung daripada situasi dan kondisi di daerahnya. Nah, yang terakhir adalah urusan yang dilakukan bersama. Baik itu pemerintah pusat, provinsi maupun pemerintah kabupaten atau kota. Nah, apa contohnya? Ya ini, pembinaan wawasan kebangsaan. Jadi itu adalah tugas utama daripada presiden, tugas utama daripada gubernur, tugas utama daripada bupati maupun wali kota. Membina persatuan dan kesatuan, menangani konflik sosial di masyarakat. Ya, jadi kalau terjadi konflik sosial antar agama, ras atau budaya, nah ini kewajiban dilakukan oleh semua pemerintah, baik pusat, daerah maupun daerah. Pengembangan kehidupan demokrasi dan memastikan setiap warga negara punya jiwa Pancasila di dadanya. Nah, jadi ini adalah kewajiban daripada pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Oke, saya kira untuk hari ini sudah cukup ya. Kita membahas tentang tadi yang dimana klasifikasi urusan pemerintahan di Indonesia. Jadi ada pertanyaan terkait ini? Semua sudah paham ya? Nanti juga saya akan kirimkan PDF-nya. Saya juga akan kirimkan materinya. Juga kirimkan adalah tulisan esai terkait dengan urusan-urusan pemerintahan ini. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, nanti saya berikan soal ya, ujian kuis, dan pekan depan saya akan membuat sebuah kuis pada saat masuk ya. Terus juga saya akan berikan tugas untuk dikerjakan di rumah masing-masing. Nanti saya akan share di Google Drive-nya masing-masing ya. Oke, saya kira cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang mau ditanyakan silahkan, nanti kita bisa di luar kelas, bisa lewat grup WA, bisa lewat chat pribadi. Oke, makasih ya.